Para sahabat, saya sering mendengar berbagai macam orang yang jalan-jalan ke desa. Kalimatnya misalnya begini, kami jalan-jalan ke desa, bertemu, berbicara dengan para penduduk desa. Kami diterima dengan baik oleh penduduk desa. Dan ada juga yang mengatakan begini, kami live in, tinggal beberapa hari di rumah penduduk desa. Jadi penduduk desa ya, kata kuncinya penduduk desa yang akan saya bahas di sini. Ya, penduduk desa itu kalau kita baca dengan idealisme ya, artinya ini bermasalah juga ini, kata penduduk desa ini. Karena kenapa kok tidak mengatakan warga desa? Kenapa kok milih katanya itu penduduk gitu? Tetapi secara realitas atau dengan realisme ya, mungkin ungkapan itu ada benarnya juga karena orang desa itu ya baru sebatas penduduk, belum sebagai warga. Jadi warga itu hanya secara formal saja. Tetapi hakikat warga itu sebagai pemilik negara itu masih jauh dari harapan. Nanti saya akan bahas secara khusus tentang citizen making ini dan memang di sebelum-sebelumnya saya juga sudah banyak bicara sih. Misalnya pembangunan desa itu ya itu tidak membentuk warga. Ya, tapi hanya target pada penduduk, bukan pada warga. Sekali lagi saya akan bicara tentang penduduk desa. Penduduk itu apa? Ya, penduduk itu ya orang yang duduk, penghuni, ya, orang yang menghuni orang yang duduk dalam satu pemukiman tertentu atau wilayah tertentu. Kan ini kan pelajaran dalam pelajaran basic dalam geografi dan demografi. Kalau orang dengan kacamata itu melihat desa itu artinya melihat wilayah, melihat pemukiman, lalu melihat penduduk. Penduduk juga sering disebut dengan populasi, population ya. Jadi populasi itu salah angka. Anda ingat kalau misalnya ada penelitian survei kuantitatif itu kan pada tahap instrumentalisasi itu menentukan ini siapa ini populasinya yang mau diteliti. Populasinya kan dihitung kalau orang meneliti pada sebuah desa dengan cara survei kuantitatif kan harus menentukan. Misalnya seluruh penduduk desa itu dianggap sebagai populasi. Lalu jumlahnya harus jelas. Misalnya 5.000 sekian lah. Angkanya harus jelas dan kemudian karena penelitian itu tidak mungkin melakukan sensus kepada setiap jiwa, pada setiap orang, pada setiap penduduk, maka dibuatlah sampel. Ada rumus-rumusnya, entah itu yang mau dijadikan sampel itu 100 atau 300 atau 1000 itu ya urusan peneliti itu. Jadi ini ya populasi sama sampel ini adalah ini ya objek nanti yang akan diteliti, yang akan dihisap datanya gitu. Jadi ini saya ingin mengatakan ya, penduduk ini adalah ini kasta paling rendah untuk manusia ya, identitas dan kasta yang paling rendah bagi manusia. Kalau kita bernegara itu yang paling tinggi namanya, yang paling berdaulat itu kan rakyat itu. Tetapi yang paling hakikat nanti pada titik pamungkas itu namanya adalah warga. Karena pada dasarnya ya negara ini dibuat itu sebagai sebagai institusi, sebagai gagasan untuk mewujudkan kesempurnaan warga. Kalau keluarga ini kan asosiasi manusia untuk kebahagiaan.
Tapi kalau negara untuk kesempurnaan, mengapa sempurna ya? Karena memang negara ini begitu kompleks. Satu manusia aja kompleks, apalagi kalau kita bernegara ada begitu banyak manusia, kemudian ada banyak identitas subjek, ya entah ada rakyat, masyarakat, lalu bangsa dan warga gitu. Nanti lain kali lah saya akan bicara warga. Sekarang ngomong ini dulu deh, ngomong penduduk ya. Jadi penduduk desa dalam hal ini itu punya 3 pengertian. Ya, yang nanti ujungnya governing by number. Ya, memerintah manusia dengan angka. Ya. Yang pertama, penduduk itu artinya ya pendataan, perhitungan. Dicacah, dihitung, didefinisikan, nanti didata gitu ya. Jadi penduduk berdasarkan jenis kelamin, ya pertama jumlahnya dulu, kemudian jenis kelamin, lalu mata pencarian dan sebagainya. Yang itu nanti akan menjadi statistik. Ya, statistik itu statis. Ya. Tapi dulu memang ceritanya yaitu dimulai pada abad 18 lah. Itu pengalaman di Eropa bahwa setiap orang itu dicacah di sensus dengan pendekatan statistik itu. Ya. Yang konon itu digunakan untuk basis pengambilan kebijakan. Tapi kalau warga nggak perlu pakai hitung-hitungan itu. Pokoknya di situ setiap orang ya itu artinya menjadi warga. Nggak perlu banyak dihitung. Tetapi ya itu sudah menjadi gejala global di mana-mana bahwa penduduk itu selalu ada. Penduduk selalu didata, dihitung gitu. Dikumpulkan tentu dengan berbagai macam instrumen. Nah, Indonesia ini kan ada banyak institusi yang kerjaannya itu menghimpun data orang desa. Seorang staf desa di Bantul sana itu bilang bahwa kami ini menangani 5 aplikasi yang untuk mendata. Ada yang dari Kemendesa dengan SDGs desa, kemudian ada Prodeskel, ada BKKBN dan lain-lain. Jadi capek. Jadi penduduk tadi di data itu capek. Tetapi kan lalu saya tanya, Mas, kalau sampean mendata orang desa dengan berbagai macam itu, apa sampean itu tidak sungkan sama warga gitu ya? Kok didata terus itu? Lalu saya tanya, data itu untuk siapa dan untuk apa sih sebenarnya? Ya dia karena staf ya memang tidak pantas saya tanya juga. Ya dia nggak bisa menjawab panjang lebar ya, intinya ya kita menjalankan perintah aja. Oke, sampean berarti menjadi staf, menjadi pegawai yang baik, pokoknya menjalankan perintah atasan itu sudah baik lah gitu ya. Tapi penting juga untuk diajak berpikir gitu, karena ya memang saya sudah berbicara tentang kuasa data ya. Jadi artinya data itu sudah menjadi krasi gitu. Sudah ada data krasi, sudah menjadi kekuasaan. Artinya ini berbagai macam institusi itu berjibaku gila-gilaan itu mendata penduduk desa, tetapi yang didata nggak berubah. Jadi saya pernah bilang bahwa teknokrat itu memburu data, rakyat itu atau penduduk itu memberi data, birokrat menyembunyikan data, terus kemudian yang satunya lagi politisi itu mengabaikan data. Sering karena lelah ya. Nah, pemerintah kan seharusnya melampaui itu. Melampaui data. Melampaui data itu artinya tidak terlalu rewel, tidak terlalu sibuk pada data. Karena kalau data itu ya selalu ada batasnya. Sejak tahun 2005 ketika saya ikut nimbrung berbicara tentang kemiskinan itu kan sibuk berbicara tentang indikator dan data. Sampai sekarang ya karena memang ada masalah dalam hal pendataan, dalam hal perhitungan itu tadi. Jadi
apa namanya, ya orangnya manusianya kan dinamis, kemampuan untuk mendata kan terbatas. Apalagi nanti kalau sudah kaitannya dengan yang berikutnya soal kebijakan. Ya. Tapi poin saya adalah bahwa data itu penting, gitu ya. Tapi selama ini data itu tidak memberikan perubahan yang besar terhadap penduduk yang didata itu. Itu catatan saya. Dan ini didasarkan pada banyak pengalaman karena keluarga itu kan sering didatangi petugas ya. Pada sebuah kesempatan ada rumah tangga yang didata itu, lalu protes, saya ini udah didata 3 kali, nanti saya dapat apa? Itu pengalaman itu ada banyak sekali ya. Itu yang pertama ya, jadi menjadi target ya. Artinya penduduk itu ya target, tidak lebih dari itu. Bukan kemuliaan, tapi target atau objeknya, objek target. Yang pertama ya menjadi objek target perhitungan dan pendataan tadi. Yang tidak pernah bisa selesai, tidak pernah bisa sempurna gitu. Kemudian yang kedua ya target untuk penandaan dan pendaftaran ya, ditandai ya. Misalnya dengan kartu tanda penduduk, wah itu sakti betul. Apapun kalau orang kita ini nggak punya KTP ya nggak bisa mengurus banyak hal ya. Tapi ada juga di Republik ini ada juga loh warga atau penduduk yang di pelosok-pelosok itu yang entah di laut atau di gunung itu nggak punya KTP, tapi mereka juga fine-fine saja hidup juga gitu. Artinya mereka nggak ngerti kok kalau ini ada negara gitu, ada lah yang kayak begitu. Ya. Tapi KTP ini luar biasa. Saya sering bertanya, kenapa sih kok KTP gitu ya? Kok bukan kartu warga negara gitu? Kenapa KTP itu? Ya, jadi ini KTP ini kan untuk menandai ya identitas, mulai dari namanya, tanggal lahir, kemudian agama, profesi, dan sebagainya ya. Dan itu nanti KTP itu pasangannya dengan C1 ya, kartu keluarga. Ya. Dan itu kan secara apa namanya, ya secara berkala diupdate terus gitu. Dan sekali lagi ini menjadi satu paket dengan yang target pertama tadi. Tidak pernah selesai karena ya pendataan itu sebagai proyek, bukan sebagai sesuatu yang embedded yang secara rutin, misalnya unit yang lokal entah itu kelurahan atau desa itu kan bisa dipastikan untuk mengupdate penduduk tadi, yang lahir, yang mati, yang bekerja, yang dan lain-lain itu kan bisa diupdate sehingga nggak perlu jadi proyek dan itu data dasar. Ya. Jadi, tetapi kalau sudah bicara soal menandai kemiskinan, nah itu yang sudah repot, indikatornya banyak sekali dan itu pasti akan selalu digugat. 14 indikator kemiskinan itu akan selalu digugat oleh orang daerah, oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah desa, gitu ya. Itu tanda ya. Jadi KTP ini sakti betul ya. Sakti kalau orang nggak punya KTP ya urusannya jadi repot. Padahal kan ini KTP ini kan namanya kan civic service. Civic service itu ya itu kewajiban warga kepada negara. Tetapi kalau civil service ya orang itu nggak punya KTP ya tetap dilayani karena memang ya dia dari dulu ya itu menjadi warga Indonesia. Ya lahirnya di situ, artinya kalau orang nggak punya KTP itu juga punya hak untuk dapat civil service. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan soal kewajiban ya. Nah, jadi hak dan kewajiban. Jadi kewajibannya punya KTP gitu. Jadi nanti kalau mau memperoleh pelayanan apapun, ya ini pakai KTP dan itu hal yang biasa. Tapi bukan berarti kemudian ya, pelayanan atau civil service itu ini kan dalam rangka untuk meraih hak.
Jadi jangan sampai warga itu untuk meraih satu hak itu harus memenuhi 10 kewajiban. Nah ini kan repot. Jadi sekali lagi ini yang kedua ini ya target untuk penandaan, untuk pendaftaran, untuk istilahnya ya population register gitu atau social register gitu. Kalau social register itu ya antara lain untuk menandai siapa yang miskin dan siapa yang tidak. Dan ini kemudian dalam pendekatan dalam literatur kesejahteraan itu sering disebut dengan pendekatan selektivisme. Jadi bukan universalisme. Kalau warga ya setiap orang itu pakai universalisme. Jadi punya hak, punya kewajiban yang sama. Tetapi karena pengaruh itu tadi, pengaruh kemiskinan gitu ya. Siapa yang ditandai miskin, siapa yang tidak, siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, itu menjadi selektif ya. Jadi pakai indikator-indikator yang rumit begitu, dan itulah yang kemudian nanti menyulitkan di lapangan. Bukan hanya sulit pada sisi pendataan, tetapi itu kan juga selalu dinegosiasi, ya, dinegosiasi oleh orang-orang lokal yang disebut dengan penduduk tadi. Ini kan artinya kan tidak bisa mereka itu dikonstruksi sebagai penduduk. Ya mereka itu kan manusia yang punya hak untuk bicara. Mereka juga jadi rakyat juga yang sering melakukan protes terhadap ya cara terhadap mekanisme pendataan itu. Ya, jadi ini intinya yang target kedua ini ngomong KTP, ngomong tanda, gitu ya. Tanda itu untuk mengetahui orang itu. Ya. Jadi ini bukan kartu warga negara, tapi kartu tanda penduduk. Gitu. Kemudian yang ketiga, setelah dihitung, didata, lalu diregister atau didaftar, lalu yang ketiga itu ditarget untuk program. Ini katanya dengan selektivisme tadi ya, diseleksi, ditandai, didefinisikan mana yang miskin, mana yang tidak miskin, mana yang prasejahtera, mana yang sakit, mana yang dan sebagainya. Dan itu luar biasa, energinya untuk melakukan itu luar biasa. Lalu yang miskin nanti akan memperoleh target bantuan. Ya, jadi bantuan ini ya menarik sih. Selalu menarik untuk bisa didiskusikan. Jadi ya itu memang bentuk distribusi. Jadi bukan distribusi dalam pengertian pelayanan atau pelayanan dan pelindungan pada warga secara penuh begitu ya. Tapi ini ya itu tadi target untuk menerima bantuan. Ya. Dan itu selalu di lapangan akan selalu timbul persoalan. Ya. Antara yang dapat dan tidak dapat itu. Yang dapat pasti protes itu. Mengapa dia dapat, saya tidak dapat? Ya, jadi itu kelemahan pendekatan selektivisme itu ya seperti itu. Dan kita akan terus-menerus menghadapi persoalan ya. Setiap ada seperti bencana semacam ini, maka selektivisme target termasuk siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat itu akan terus-menerus dikontestasikan dan selalu ada janji untuk memperbaiki warga, memperbaiki data, memperbaiki pembagian, tapi ya terus-menerus selalu memunculkan masalah. Dan bantuan itu kan menyenangkan, ya. Sangat menyenangkan penduduk tadi, bukan menyenangkan warga, menyenangkan penduduk. Ya. Tetapi dia tidak akan sanggup membebaskan manusia. Tidak akan sanggup membebaskan atau mentransformasikan dari manusia menjadi warga. Ya, kalau kata kunci warga ini yang paling dasar itu kan bekerja. Nah, kalau bantuan untuk penduduk itu kan tidak, bukan dalam kerangka itu. Ya, tapi ini
sifatnya menolong orang yang sekarat, orang yang mau ini loh, yang mau kelelep di air itu. Tapi itu nggak apa-apa, memang itu harus dilakukan. Harus dilakukan ya, itu dalam jangka pendek memang harus begitu ya. Tetapi dalam jangka panjang kita bernegara, kita membentuk warga negara itu tidak menarik. Terutama untuk menolong. Itu levelnya menolong. Jadi bukan itu levelnya di atas, di bawah ya. Di bawah melayani dan melindungi. Ya. Menolong saja. Ya. Yang paling penting kan peran pemerintah itu kan melayani dan melindungi. Baru kemudian menolong. Ya. Jadi levelnya ini masih kalau bantuan pada target penduduk desa itu namanya baru menolong. Dan ini sekali lagi ini kan terus-menerus akan jadi perdebatan dan saya pernah menyampaikan kritik juga ya. Ini pendekatan selektivisme itu kan sering antisosial, tidak melihat realitas sosial, realitas politik yang di lapangan. Ya kalau misalnya ada konflik itu dianggap oh, itu kan ya hal yang biasa ya. Tapi artinya ini ketegangan atau konflik dalam masyarakat itu, ya, konflik antar penduduk tadi, itu tidak ditransformasikan menjadi kebijakan. Jadi kalau membuat kebijakan, membuat program itu kan ada ukuran-ukuran, tolak ukurnya bukan itu, bukan realitas perbedaan, realitas kesenjangan, realitas konflik itu. Tapi yang penting ya ini masuk kriteria, ya misalnya nggak kerja, kemudian kena PHK, ya itu namanya basic lah, bukan salah, ya bukan salah, tapi itu kelasnya kelas paling rendah. Ya sama juga kita ini bukan memandang orang desa itu sebagai warga, tapi sebagai penduduk yang itu menjadi objek target, baik itu pertama untuk pendataan, perhitungan, yang kedua untuk penandaan dan pendaftaran, lalu yang ketiga itu ya target untuk menerima dari penerimaan target program untuk menerima bantuan. Ya. Saya kira itu maksud saya ya kalau kita ini mau lebih maju, lebih kuat sebagai bangsa negara ya, dalam berbangsa dan bernegara maka perlu kita lihat lebih seksama. Jadi thinkingnya, mikirnya harus lebih dalam bahwa yang kita kejar itu adalah kesempurnaan warga. Ya, melayani dan melindungi warga. Bukan sekedar menolong penduduk desa. Terima kasih.